Shalom untuk teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya melalui channel ini ya. Di video ini saya ingin membagikan pembelajaran firman untuk teman-teman semua. Firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai ayat 7. Jadi saya akan menyampaikan pembelajaran firman ini di dalam terang topik Tuhan sumber keselamatan ya. Terang topiknya Tuhan sumber keselamatan. Baik, saya akan mulai seperti ini teman-teman. Ada satu tokoh ya. Ada satu tokoh dalam Alkitab kita yang sangat penting sehingga tokoh ini disebutkan oleh Yahweh di dalam kitab Nabi Yesaya. Nama tokoh ini adalah Kores ya. Dia adalah seorang raja dan nama lain yang juga kita kenal untuk Kores adalah Sirus. Ya, Sirus. Jadi teman-teman semua, Kores ini adalah raja yang membebaskan orang Yahudi dari pembuangan Babel. Sehingga orang-orang Yahudi itu mereka bisa kembali ke tempat mereka di Yehuda. Ya. Tujuannya apa? Ya tentu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya orang-orang Yahudi mendiami tanahnya kembali. Mendiami tanahnya kembali ya. Dan untuk kemudian mereka membangun bait suci untuk nama Yahweh. Nah, apa yang menarik adalah Raja Sirus ini teman-teman. Raja Sirus ini atau Kores ini dipakai Tuhan dan dia bukan seorang Yahudi ya. Dia bukan seorang Yahudi. Dan ini mau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu bebas ya, mau memakai siapa saja yang Tuhan inginkan. Nah, langsung saja kita akan mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang pertama untuk kita semua. Begini, firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, teman-teman semuanya, apa yang menarik yang pertama ingin saya sampaikan kepada kita dari apa yang baru saja saya bacakan tadi, kata Ibrani ya, kata Ibrani untuk yang kuurapi. Di sini ini adalah Mishiko ya. Dari kata Mashiach teman-teman. Dari kata Mashiach yang artinya his anointed one. Jadi kata Mashiach ini dalam konteksnya berbicara tentang Mesias ya. Mesias sebagai orang yang diurapi oleh Yahweh untuk satu tujuan. Jadi teman-teman, ini bukan bicara tentang Mesiasnya orang Israel ya. Ini bukan bicara tentang Mesias Israel. Tetapi ini mau berbicara tentang seseorang raja yang diurapi oleh Yahweh. Lalu kemudian supaya raja ini taat kepada Yahweh, melakukan kehendaknya. Supaya raja ini taat untuk mencapai tujuan Yahweh mengurapi dia. Jadi dikatakan tadi, beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Ya, saya mau menjelaskan tentang ini teman-teman. Yang tangan kanannya kupegang. Kata kupegang di sini, ini maknanya yang kuberi kekuatan, seperti itu ya teman-teman. Yang kuberi kekuatan. Jadi ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yahweh memberikan kekuatan kepada raja ini. Seperti itu teman-teman. Tuhan memberikan kekuatan kepada Kores atau Sirus. Dan ini tentu memberikan pembelajaran penting untuk kita semua. Apa itu? Teman-teman, saya mau katakan kepada kita. Kita mampu melakukan sesuatu di dalam kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mampu melewati apapun itu di dalam kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita.
persis seperti halnya kepada Kores di sini. Tuhan memberi kekuatan kepada Raja Kores supaya dia mampu untuk melakukan tujuan Tuhan. Dia mampu untuk melewati apapun yang ada di depannya untuk mencapai tujuan Tuhan. Dan apa tujuan Tuhan itu, teman-teman? Dikatakan di ayat yang pertama ini, tujuan Tuhan adalah supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Kata melucuti ini menarik, teman-teman. Kata melucuti di sini ini adalah kata yang berarti loins dalam bahasa Inggris ya, atau pinggang ya. Pinggang terjemahannya. Mungkin kita akan bertanya, ada apa dengan pinggang? Apa hubungannya dengan pinggang? Kalau dalam pemahaman Alkitab kita, teman-teman ya, dalam pemahaman Alkitab kita, pinggang itu adalah tempat kekuatan. Pinggang itu sebagai pondasi dari tubuh seseorang, dari tubuh seorang individu seperti itu. Sehingga kekuatan dari tubuh kita ini ya teman-teman, kekuatan dari tubuh kita ini itu ditopang oleh pinggang. Seperti itu pemahamannya. Jadi apa yang mau dikatakan di sini, Tuhan akan melakukan sesuatu melalui Kores. Sehingga bangsa-bangsa akan ditundukkan dan pinggang para raja akan dibukakan. Artinya Tuhan akan membuat raja-raja tidak berdaya. Artinya Tuhan akan membuat raja-raja kehilangan kekuatannya. Seperti itu teman-teman pemahamannya. Dan bukan hanya itu aja ya, bukan hanya itu. Dikatakan supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah sebuah bahasa puitis ya. Sebuah bahasa puitis yang mau menekankan kepada kita bahwa Kores akan menjadi seorang raja yang berpengaruh terhadap banyak bangsa-bangsa. Kores akan menjadi seorang raja yang berpengaruh terhadap banyak raja. Karena apa? Sokongan Yahwe Israel. Apa yang membuat dia sukses, teman-teman? Bagaimana dia bisa melakukan semuanya? Yahwe Israel itulah kunci kesuksesan Kores atau Sirus ini. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Nah, di ayat 2 ini ditunjukkan kepada kita benda-benda yang sangat keras ya teman-teman. Benda-benda yang sangat keras. Pertanyaannya, apa ide di balik semua ini? Ya, melalui ungkapan ini Tuhan mau mengatakan kepada kita seperti ini ya. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan kepada kita seperti ini. Gak masalah apapun rintangan yang akan dihadapi oleh Kores. Ya, gak masalah apapun rintangan yang akan datang. Yang bengkok bisa diluruskan, yang berlubang bisa diratakan, yang paling keras pun bagi manusia, bagi teknologi manusia bisa dipatahkan, bisa dihancurkan oleh kekuatan Yahwe Israel. Sehingga teman-teman, kekuatan Yahwe Israel ini adalah kunci dari kesuksesan, kunci dari keberhasilan Raja Kores atau Sirus itu sendiri ya. Dan kita tentu tahu bersama-sama keberhasilan Kores ini akan menjadi jalan bagi Tuhan untuk membawa orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka. Seperti itu ya. Selanjutnya ayat yang ketiga di sana dikatakan kepada kita, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahwe Elohim Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, teman-teman semua,
Ada beberapa hal yang menarik dan ini penting yang kita temukan di dalam ayat 3 ini ya. Yang pertama, ungkapan tadi yang mengatakan harta benda yang terpendam seperti itu. Kalau kita baca dalam terjemahan Ibrani-nya dikatakan ya, treasure of darkness ya, itu terjemahannya. Harta kegelapan dalam bahasa Indonesia. Tentu kita akan bertanya apa artinya ini, gitu kan? Apa artinya ini? Ya sederhananya saja teman-teman, ini berbicara tentang harta dunia ya. Ini berbicara tentang harta dunia. Dunia ini dipahami sebagai dunia dari kegelapan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, termasuk di dalamnya harta dunia ini, itu juga teman-teman dipahami bernilai kegelapan itu tadi. Sehingga di sini dikatakan kepada kita melalui semua keberhasilan yang dicapai oleh Raja Sirus atau Kores itu, Sirus atau Kores akan mengalami keuntungan finansial dari harta duniawi. Kores akan mengalami kemakmuran teman-teman, dan itu semua adalah pekerjaan Yahweh untuk dia. Itu ungkapan yang pertama ya. Yang kedua yang menarik adalah ungkapan harta kekayaan yang tersembunyi dalam ayat ini teman-teman. Jadi ungkapan ini ya, ini maknanya hal-hal tersembunyi yang dirahasiakan. Nah, saya yakin teman-teman ini juga ya, sama seperti yang pertama tadi, ini juga dipahami sebagai kekayaan dunia ini. Mengapa seperti itu? Jadi sering sekali orang-orang menyembunyikan harta dunia ini dengan cara apa? Menguburkannya di suatu tempat yang itu hanya diketahui oleh orang yang menguburkannya, karena sifatnya rahasia ya, seperti itu teman-teman, sifatnya rahasia. Karenanya seakan-akan di sini mau dikatakan ya, hal-hal yang tersembunyi dari dunia ya teman-teman, hal-hal yang tidak diketahui oleh orang banyak, tapi Yahweh tahu, karena Yahweh Israel itu maha tahu ya. Orang-orang tidak tahu tapi Yahweh tahu. Dan teman-teman, hal-hal tersembunyi yang dirahasiakan ini juga akan diberikan Yahweh kepada Kores karena kesetiaannya kepada Yahweh Elohimnya Israel, seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman kita bertanya, kenapa Tuhan memberikan semua itu kepada Kores? Untuk apa Tuhan memberikan semua itu kepada Kores? Jawabnya ada pada bagian akhir dari ayat 3 ini. Dikatakan pada bagian akhirnya, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Elohim Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ini poin ketiga yang menarik di ayat ini. Ungkapan yang memanggil engkau dengan namamu, seperti itu teman-teman. Nah, tentang ini dikatakan Yahweh memanggil raja ini dengan namanya ya. Yahweh memanggil raja ini dengan namanya. Saya ingin sedikit menerangkan kepada kita tentang Yahweh yang memanggil Kores dengan namanya. Nah, teman-teman semua, ini adalah kitab Nabi Yesaya ya kan? Ini kitab Nabi Yesaya. Apa yang perlu untuk kita ketahui di sini, Yesaya teman-teman sudah menubuatkan tentang datangnya seseorang. Dan nama dari orang yang akan datang itu juga disebutkan ya teman-teman, juga disebutkan. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Perhatikan ini baik-baik. Nama Kores sudah disebutkan oleh Yahweh ratusan tahun sebelum Kores lahir. Saya yakin teman-teman paham ya, nggak perlu saya ulangi tentang ini. Saya akan memberikan data historis. Saya akan berikan data historis tentang keberadaan Yesaya kepada kita semua teman-teman ya. Nanti bisa dibandingkan dengan data yang ada pada kita masing-masing, oke? Ya. Jadi seperti ini teman-teman.
Ada yang mengatakan Yesaya itu ada sekitar tahun 745 sampai 685 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan itu kurun waktunya, oke? Ada juga yang mengatakan Yesaya dia telah menjadi nabi itu sekitar tahun 738 sebelum Masehi, teman-teman. 738 ya. Kalau kita baca ensiklopedia Alkitab, di sana disebutkan keberadaan Yesaya itu antara 740 atau 739 sampai 701 atau 688 seperti itu. Dan dikatakan dalam ensiklopedia Alkitab juga menurut tradisi ya. Menurut tradisi dikatakan bahwa Yesaya itu mati digergaji, sadis ya. Pada masa Manasye seperti itu ya. Itu informasi saja kepada kita teman-teman. Nah, sehubungan dengan informasi data yang saya sampaikan tadi ya. Padahal teman-teman, pembuangan ke Babel yang pertama sekali ya. Pembuangan ke Babel yang pertama sekali itu terjadi sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Artinya apa? Artinya Yesaya sudah tidak ada lagi, teman-teman. Yesaya sudah tidak ada lagi. Baru terjadi pembuangan pertama ke Babel. Lalu sesudah pembuangan pertama, kedua seperti itu ya. Sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Disitulah teman-teman Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yehuda. Nah, singkat saja teman-teman ya, singkat saja melalui data yang saya sampaikan tadi ya, kalau ya kita pakai masa Yesaya itu dari 738 sebelum Masehi. Masa Yesaya ya, 738 sebelum Masehi sampai kepada waktu di mana Kores memulangkan Yahudi ke Yehuda 538 sebelum Masehi. Itu artinya apa teman-teman? Itu artinya ada rentang waktu sekitar 200 tahun teman-teman. 200 tahun dari masa Yesaya muncul sampai ke waktu di mana Kores memulangkan Yahudi ke Yehuda. Jadi teman-teman, sebelum Kores membebaskan Yahudi dari Babel ya, sebelum Kores lahir teman-teman, nama Kores ini sudah disebutkan oleh Yahweh. Itu yang dimaksud pada bagian ini tadi, supaya engkau tahu ya bahwa akulah Yahweh Elohim Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, betapa pentingnya dia dipanggil dengan namanya. Mengapa Yahweh melakukan itu teman-teman? Mengapa Yahweh sudah merencanakan memakai Kores 200 tahun sebelum Kores lahir seperti itu ya? Jawabnya ada pada ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat. Apa dikatakan dalam ayat keempat? Dikatakan di sana seperti ini teman-teman. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Aku menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu sekarang Kores itu diurapi Yahweh itu karena Yakub dan Israel ya. Iya, itu karena Yakub dan Israel, dan ditegaskan di sini pilihanku ya, Yakub dan Israel. Kores berhasil dan sukses ya kan teman-teman. Kores bangkit menjadi penguasa yang sangat kuat. Itu semua karena Yakub dan Israel pilihan Yahweh. Orang-orang Yahudi dibebaskan dan kembali ke Yehuda itu karena Yakub dan Israel. Meski ya, ini menarik, meski Kores tidak mengenal Yahweh teman-teman. Meski Kores tidak mengetahui rencana Yahweh, tetapi Yahweh berdaulat memilih siapapun termasuk memilih Kores untuk kepentingan umatnya Israel. Selanjutnya ayat yang kelima teman-teman semua. Dikatakan dalam ayat yang kelima, akulah Yahweh
dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, teman-teman, ungkapan aku telah mempersenjatai engkau di sini ya, ini maknanya aku telah mengelilingi engkau seperti itu, atau aku telah merangkulmu seperti itu ya. Dari istilah ini, makna ini mengelilingi engkau atau merangkul engkau, teman-teman, ini bukan mau mengatakan kepada kita bahwa Kores dia adalah orang yang beriman. Ini bukan mau mengatakan kepada kita Kores adalah orang yang dikenan Tuhan, atau Kores adalah favoritnya Tuhan. Bukan itu teman-teman yang mau dikatakan di sini. Tetapi ini mau menegaskan kepada kita semua, Yahweh berdaulat untuk memilih siapapun itu meski dia tidak mengenal Yahweh sendiri. Dan ini teman-teman yang paling penting menurut saya ya, yang disuarakan kepada kita pada bagian ini. Apa itu? Dikatakan dengan tegas, kecuali aku tidak ada Elohim ya. Selain Yahweh tidak ada Allah, titik. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Supaya orang tahu teman-teman. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari timur sampai terbenamnya barat, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Teman-teman semuanya, Yahweh dialah satu-satunya Tuhan yang hidup. Yahweh dialah satu-satunya Tuhan yang ada. Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Dikatakan di sini tidak ada Tuhan yang lain selain dari Yahweh. Yang terakhir ayat ke-7 dikatakan di sana teman-teman semua, apa yang dilakukan oleh Yahweh. Ayat yang ke-7, yang menjadikan terang Or ya, dan menciptakan gelap Hosek, seperti itu Hosek, yang menjadikan nasib mujur Shalom dan menciptakan nasib malam Ra atau evil ya teman-teman. Dikatakan akulah Yahweh yang membuat semuanya itu. Nah teman-teman, tentang ini saya pikir ini adalah ayat yang sangat penting ya. Dikatakan di sini Yahweh lah yang membentuk terang, Yahweh lah yang mencipta gelap, Yahweh lah yang membuat damai atau shalom, Yahweh juga yang mencipta bencana Ra atau evil tadi ya. Nah, sehubungan dengan ini teman-teman, apa yang bisa disalahpahami ya? Apa yang bisa disalahpahami di sini adalah ungkapan Yahweh lah yang mencipta bencana. Itu yang bisa disalahpahami. Perhatikan ini baik-baik teman-teman semua. Yang dikatakan di sini adalah Yahweh ya, bara. Yahweh menciptakan kejahatan. Itu yang dikatakan di sini. Tidak dikatakan Yahweh melakukan kejahatan ya. Tidak dikatakan Yahweh menuntun semua orang kepada kejahatan. Tidak. Jadi bagaimana kita harus memahami bagian ini teman-teman? Ya, benar ya, Yahweh yang mencipta dunia ini. Benar ya, Yahweh mencipta manusia juga mencipta binatang. Dan kepada manusia dan binatang, Yahweh memberikan kemampuan untuk memilih teman-teman semua. Kemampuan untuk memilih. Sehingga situasi yang perlu untuk kita pahami di sini ya. Situasi yang perlu kita pahami teman-teman, ada benar dan salah di dalam dunia ini. Ada yang benar, ada yang salah di dalam dunia ini. Dan dalam hal adanya benar dan salah di dunia ini, Tuhan tidak melakukan yang salah. Tuhan tidak berbuat jahat. Tuhan bukan bagian dari kesalahan dan kejahatan itu teman-teman ya. Karenanya
memilih ini adalah kata yang penting untuk memaknai hal ini. Memilih ya teman-teman, ini yang paling penting. Jika kepada kita sudah disampaikan kebenaran, tidak ada Elohim lain selain Yahweh, berarti kita tidak punya pilihan lain selain Yahweh untuk kita sembah, ya. Yahweh punya tujuan di dalam hidup kita masing-masing, teman-teman. Dan tujuan Yahweh itu sehubungan dengan adanya yang baik dan adanya yang jahat di dunia ini, ya. Tujuan Yahweh itu, teman-teman, itu supaya kita semua memilih keselamatan. Karena rupanya tujuan Yahweh adalah keselamatan dari kita semua. Tujuan Yahweh supaya kita selamat, teman-teman. Dan keselamatan itu sudah dikerjakannya untuk kita semua. Tujuan dari Tuhan supaya kita semua memilih kehidupan. Karena kehidupan itu sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Sehingga di sini teman-teman semua, memilih keselamatan atau memilih kehidupan artinya kita memilih taat kepada Yahweh sama seperti Kores, meski kita kurang mengenal Tuhan. Memilih keselamatan atau memilih kehidupan itu artinya kita harus mengikuti instruksi dari Yahweh, ya. Harus ikuti instruksinya. Kita harus setuju dengan Yahweh meski kita belum paham betul tentang segala sesuatunya. Kita harus bersedia, teman-teman, dipakai oleh Yahweh menjadi alatnya untuk mencapai segala tujuan-tujuannya. Nah, kita tahu persis ya, Tuhan ingin kita memilih yang baik. Tuhan ingin kita memilih yang benar. Tuhan ingin teman-teman kita memilih keselamatan yang sudah dikaruniakannya. Tuhan ingin kita memilih hidup yang ada di dalamnya. Dan hanya Yahweh Elohim Israel. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Hanya Yahweh Elohimnya Israel yang menjadi sumber keselamatan bagi semua orang. Tetapi dia bukan hanya sumber, teman-teman. Dia juga mengerjakannya untuk kita. Sampai di sini pembelajaran firman kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mengikuti pembelajaran firman hingga akhir video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.